Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Putus Dharma Yoga. Di sini saya akan mendemokan skripsi saya yang berjudul Rancangan Penerapan Mekanisme Elastic Wireless LAN pada Sistem Internet of Things berbasis Raspberry Pi. Nah, di sini untuk IoT-nya, Internet of Things-nya, saya menggunakan sensor pendeteksi suhu tubuh, IoT pendeteksi suhu tubuh, di mana nantinya IoT ini akan terkoneksi kepada akses point Raspberry Pi. Nanti akses point Raspberry Pi ini akan mengalokasikan bandwidth tergantung dari traffic ataupun pengukuran yang didapatkan oleh device IoT ini. Baik, sekarang akan saya tunjukkan. Pertama-tama akan saya perlihatkan di layar ini merupakan IoT yang telah saya buat di sini. Lalu di sini ada 2 buah, ada di sini juga nantinya akan terkoneksi dengan Raspberry Pi. Lalu ini merupakan Raspberry Pi-nya, ada di sini. Nah, ini Raspberry Pi ini sudah terkoneksi kepada jaringan lokal di rumah saya, maksudnya melalui LAN-nya. Nah, sekarang mari kita hidupkan IoT-nya. Baik, IoT pertama akan saya masukkan kepada sumber tegangan DC. Di sini saya menggunakan power bank. Nah, di sini sudah hidup, bisa dilihat. Nah, perlu diketahui bahwa di sebelah sini adalah sensor MLX9614 yang merupakan sensor suhunya, lalu yang ada di belakang yang mengeluarkan LED berwarna hijau adalah sensor obstacle. Dan ini merupakan LCD, dan yang ini adalah ESP32 sebagai microcontrollernya. Kita hidupkan yang lagi satu. Di sini saya menghubungkan dengan sumber DC juga. Oke. Nah, sudah hidup yang lagi satu. Nah, nantinya di kedua alat ini akan terintegrasi dengan laptop yang ada di sini dan juga sebuah handphone, yang dimana laptop dan handphone ini akan dikonekkan ke akses point Raspberry Pi-nya juga, dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa jikalau bandwidth dari IoT ini memang benar akan mengubah-ubah bandwidth untuk device laptop dan juga device HP-nya ini, smartphone-nya ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke Raspberry Pi, ke desktop Raspberry Pi. Baik, sekarang kita masuk ke Raspberry Pi-nya. Di sini saya menggunakan bantuan aplikasi AnyDesk. Di sini AnyDesk, masuk ke Raspberry Pi. Connect. Nah, di sini kita sudah memasuki desktop dari Raspberry Pi-nya. Lalu kita membuka script dari Elastic Wireless LAN. Lalu kita buka juga script untuk meresetnya. Mereset bandwidth-nya ini. Oke, di sini sudah. Nah, sekarang saya perlihatkan juga database dari PHP, database dari sistem yang saya buat, di mana di sini saya menggunakan bantuan phpMyAdmin. Kita buka di browser. Nah, di sini saya sudah membuatkan 2 buah tabel yang akan mendisplay
Yang pertama adalah tabel ESP32 pertama, yang dimana akan mendisplay IoT yang pertama, lalu ESP32 yang kedua, yang dimana akan menampilkan tabel dari ESP32 di IoT yang nomor 2. Nah, di sini kita masuk ke PHP admin, username admin, password. Kita masuk. Nah, di sini kita sudah masuk ke database dari Raspberry Pi kita, yang dimana database ini sudah terkoneksi dengan IoT. Nanti IoT-nya akan mengukur suhu tubuh, lalu dari IoT ini akan mengirimkan hasil pengukuran ke dalam database. Nanti dari program Elastic WLAN yang telah kita buat menggunakan bantuan program Python, akan mengolah data, akan mengambil data dari database dan mengolahnya. Nantinya dari data-data ini akan sebagai acuan untuk mengalokasikan bandwidth-nya. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Sekarang kita kembali ke Elastic WLAN. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan IoT-nya. Nah, di sini kita sudah ada 2 IoT, yang dimana masing-masing IoT akan terkoneksi kepada laptop dan juga kepada HP ini. Kita coba menggunakan satu dulu. Di IoT 1, di sini pada programnya IoT 1 atau IoT A, di mana mendapatkan IP address 192.168.21 dan IoT B dengan 23-nya. Mohon maaf. Baik, sekarang kita akan coba IoT-nya. Kita akan coba IoT-nya, di mana di sini terdapat 2 buah IoT dan 2 buah device yang membantu, di mana device-nya adalah laptop, smartphone, dan 2 buah IoT. Nah, berdasarkan dari program kita yang kita buat, di sini ada IoT-nya ada 2, yaitu dengan IP address 215 dan dengan 25, lalu IP address smartphone-nya dengan 211 dan IP address dari laptopnya adalah 2.3. Baik, kita akan coba melakukan pengukuran di IoT-nya. Ini tangan saya sudah melakukan pengukuran. Oke, mungkin akan saya lebih dekatkan lagi. Oke. Dan kita cukupkan, lalu kita coba melakukan pengukuran di IoT yang lagi satunya, yaitu IoT ini. Oke, masih sudah hidup dan mengukur panas dari kulit saya. Mungkin tidak terlihat pada gambar, saya bilang saja panasnya sekitar 32 ataupun 33 di kulit dari kulit tangan saya. Oke, mungkin sebagai percobaan itu, lalu kita coba programnya, kita run programnya. Nah, di sini di IoT A melakukan pengukuran sebanyak 4 kali, dan di IoT B melakukan pengukuran sebanyak 7 kali. Nah, di sini diperlihatkan bahwa IoT bahwa Raspberry terus melakukan pengalokasian bandwidth, di mana sekarang karena saya men-setting di Raspberry Pi ini akan mengambil data akan mengambil data di database di interval 1 menit. Berarti misalkan di jamnya sekian, jam ini, maka di rentang 1 menit itu akan mengambil datanya. Nah, sekarang IoT-nya sudah lebih dari 1 menit, jadinya datanya ini 0, sehingga bandwidth yang didapatkan adalah
0,75, yang dimana saya setting bandwidth-nya adalah 1,5 megabit maksimalnya. Mungkin saya lakukan pengukuran lagi agar terlihat perbedaan bandwidth-nya. Saya lakukan yang dua beberapa kali, lakukan di B beberapa kali juga di. Nah, di sini sudah terlihat jika IoT-nya mengalami perubahan data. Mungkin sekarang akan kita coba untuk mengetes kecepatannya. Di sini saya akan menggunakan bantuan speed test. Speed test. Dan di HP akan saya record juga. Di HP pun juga akan saya lakukan speed test. Nah, agar di sini terlihat kembali menjadi 0. Mungkin kita akan lakukan speed test terlebih dahulu di 0. Bagaimana? Pada HP menunjukkan speed test sebesar 0,6, sekitar segitu. Kita masih tunggu di laptop. Seharusnya tidak berbeda jauh karena di Elastic program WLAN-nya sama, yaitu 0. Kita set secara manual segitu. Mungkin dapatnya 0,42 untuk downloadnya. Dan pada handphone mendapatkan uploadnya sekitar 0,5. Mungkin ini menjadi salah satu kasus atau permasalahan yang dapat diteliti lebih lanjut. Kenapa pengalokasiannya tidak optimal? Mungkin bisa jadi karena adanya noise pada jaringan saya, ataupun terdapat fading, atau bisa juga karena pengaruh dari access point Raspberry Pi. Mungkin ini karena ini sama, mungkin kita akan melakukan pengukuran lagi. Oke, sudah terlihat adanya lonjakan dari ukuran. Nah, terlihat lagi. Baik, selanjutnya saya coba lakukan speed test kembali. Seharusnya mendapatkan hasil yang berbeda, sesuai dengan hasil di sini. Sesuai hasil yang di sini, di mana bandwidth A di IoT 1 diubah menjadi 0,64 dan di IoT B 0,85. Nah, di sini di IoT A yang merupakan di laptop mendapatkan lebih tinggi daripada di handphone. Nah, di handphone hanya mendapatkan 0,4, sedangkan pada laptop mendapatkan sekitar 0,5 lebih, bahkan sampai 0,6. Mungkin dengan ini saya rasa sudah cukup untuk memperlihatkan bahwa pengalokasian bandwidth sebagai project skripsi saya sudah berhasil dilaksanakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.